Dan itu justru bikin KDM gelisah dengan cara yang dia sendiri nggak ngerti. Sampai satu malam, lembur panjang mempertemukan mereka dalam percakapan yang akhirnya mengubah segalanya. Kantor sepi, lampu temaram, hujan di luar teras. Yang Shefra masih di meja, KDM masih di ruangannya. Wah, ini sangat luar biasa guys ya. Jadi gue lagi gabutnya ya, bikin cerita yang aneh-aneh gitu. Cerita random. Jadi ceritanya gini guys. KDM adalah seorang CEO dan Yong Shefra atau Yong Rara atau Bunda Rara itu adalah seorang wanita yang biasa aja gitu ya, berasal dari keluarga miskin gitu ya, dari masyarakat tingkat bawah gitu ya, sehingga mereka menikah bahagia dan hidup selamanya. Jadi untuk storytelling hari ini kita akan dibantu oleh asisten saya bernama Mbak AI. Kita langsung tanya atau minta bantuan sama Mbak AI. Halo Mbak AI. Jadi gini, gue mau ini dong request ya. Lu tahu KDM nggak, Kang Deddy Mulyadi? Tapi ini secara fiksi ya, bukan secara nyata. KDM dan Yong Shefra atau Bunda Yong Shefra ya, namanya pakai Yang Shefra ya. Yang Shefra ini wanita biasa gitu ya, bukan dari keluarga yang berada, yang dari keluarga yang miskin, yang melara gitu ya, bukan siapa-siapa gitu, hidup susah ya, hidup berpindah-pindah gitu. Pokoknya sangat memperhatikan kehidupan daripada Yang Shefra ini. Kemudian KDM itu adalah seorang CEO ya. Lalu dia bertemu dengan Yong Shefra. Pokoknya atur aja ya, bikin ceritanya panjang gitu ya. Atur bikin ceritanya itu panjang banget ya, sehingga enak untuk didengar. Dan bikin semacam cerita CEO Korea gitu ya. Film-film CEO Korea sekarang yang viral di media sosial ya. Oke? Bisa nggak? Tolong bikin sebagus mungkin dan sepanjang mungkin. Langsung saja. Oke, siap ya. Yup. Kita masuk mode drama ala CEO Korea, Oke. tapi versi rasa lokal. Monggo. Santai, imajinatif, full cerita. Monggo. Di sebuah sore yang gerimis tipis, Jakarta kelihatan sendu. Langit abu-abu, jalanan macet kayak biasa, klakson bersaut-sautan, dan orang-orang sibuk dengan dunianya masing-masing. Yang Shefra berdiri di bawah hal Transjakarta yang catnya mulai pudar. Tas kain lusuh menggantung di pundaknya. Bukan orang kaya, bukan juga orang yang benar-benar melarat. Hidupnya cuma ya gitu, ngalir aja, tapi keras. Sejak kecil dia udah kebiasa pindah-pindah. Kadang ngontrak di gang sempit, kadang numpang di rumah saudara, kadang harus mulai nol lagi lingkungan baru. Bukan karena drama sinetron, tapi karena realita hidup emang nggak selalu ramah. Oke. Hari itu dia baru pulang dari wawancara kerja yang entah keberapa. Kemeja putihnya sedikit basah kena gerimis. Sepatunya mulai ngelupas di bagian depan. Tapi mukanya tetap tegak. Ada capek, tapi nggak ada menyerah. Di sisi lain kota, kontras banget. KDM, seorang CEO muda yang namanya sering nongol di majalah bisnis, lagi duduk di dalam mobil hitam mengkilap. Interiornya wangi, sunyi, dan mahal banget kelihatannya. Jasnya rapi, ekspresinya datar, tipikal bos drama Korea yang dingin tapi karismatik. Perusahaannya lagi naik gila-gilaan. Startup teknologi yang awalnya diremehkan, sekarang jadi raksasa baru. Semua orang ngelihat dia sebagai simbol sukses. Muda, tajir, visioner. Tapi hidupnya juga nggak sesederhana headline media. Di balik gedung tinggi dan ruang rapat kaca, ada kesepian yang jarang orang lihat. Hari-harinya penuh angka, strategi, dan tekanan investor. Senyum, ada, tapi lebih sering formalitas. Mobil KDM berhenti di lampu merah, tepat di depan hal tempat yang Shefra berdiri. Dan disitulah hal kecil yang gak disangka mulai terjadi. Yang Shefra lagi ribet beresin map lamaran yang hampir jatuh waktu angin agak kencang. Kertas-kertasnya berantakan. Dia jongkok, panik sedikit. Lampu masih merah. Dari balik kaca mobil, KDM ngeliat kejadian kecil itu. Entah kenapa, matanya ke situ terus. Padahal biasanya dia nggak peduli hal remeh di luar sana. Tanpa banyak mikir, dia buka pintu mobil. Supirnya sampai bengong. Pak! Tapi KDM udah turun duluan. Dia jalan cepat ke halte, bantuin ngumpulin kertas-kertas yang hampir ke bawah angin. Jas mahal, sepatu mahal, jongkok di pinggir jalan. Orang-orang sekitar sampai melirik heran. Yang Shefra kaget. Makasih banget. Dia bahkan nggak sempat sadar siapa yang nolongin. Begitu semua kertas terkumpul, mata mereka ketemu. Dan buat sepersekian detik, dunia kayak berhenti. Bukan lebay, tapi emang ada momen yang aneh gitu dalam hidup. Kayak waktu tiba-tiba melambat. Yang Shefra ngeliat cowok asing, rapi banget, aura beda kelas. KDM ngeliat cewek sederhana dengan mata yang kuat. Bukan manja, bukan cengeng. Ada sesuatu di situ. Lampu berubah hijau, klakson mulai bunyi. KDM berdiri, ngasih map itu. Hati-hati lain kali. Nada suaranya tenang, tapi nggak dingin. Yang Shefra cuma bisa ngangguk. Dia belum tahu siapa yang barusan nolongin dia.
KDM balik ke mobil. Tapi sepanjang perjalanan, pikirannya nggak balik ke laporan keuangan. Entah kenapa, wajah cewek halte tadi nyangkut di kepala. Beberapa hari kemudian, takdir, atau kebetulan yang terlalu rapi untuk disebut kebetulan, mempertemukan mereka lagi. Yang Shefra akhirnya dapat panggilan kerja. Posisi staf administrasi di sebuah perusahaan besar. Gedungnya tinggi, lobinya mewah, security-nya galak. Dia masuk dengan rasa campur aduk antara deg-degan dan harapan. Saat lift terbuka di lantai atas, dia nggak sadar kalau perusahaan itu adalah perusahaan milik KDM. Dan lebih nggak sadar lagi kalau bos besar yang selama ini cuma dia lihat di website perusahaan adalah cowok hal tempo hari. Hari pertama kerja, ruangan Henning waktu KDM masuk, semua berdiri. Yang Shefra yang lagi sibuk beresin berkas ikut berdiri agak telat. Begitu ngangkat kepala, jantungnya hampir copot. Lah, KDM juga berhenti sepersekian detik. Tatapan mereka ketemu lagi. Kali ini bukan di halte, tapi di ruang kantor mewah. Ada keterkejutan yang sama di kedua sisi. Tapi sebagai CEO, KDM tetap profesional. Ekspresinya balik datar, tapi matanya jelas mengenali. Sejak hari itu, dinamika aneh mulai terbentuk. Yang Shefra bukan tipe karyawan yang cari muka. Dia kerja serius, kadang ceroboh kecil tapi jujur. Dia berani ngomong kalau ada yang nggak masuk akal. Sesuatu yang jarang ditemui KDM di lingkungan yang penuh basa-basi. Pelan-pelan, perhatian KDM ke dia makin terasa. Bukan perhatian lebay, tapi detail kecil. Dia hafal cara yang Shefra ngerut waktu fokus. Hafal nada suaranya kalau kesel sama printer rusak. Hafal kebiasaan dia minum kopi sachet, bukan kopi fancy pantry kantor. Dan tanpa sadar, ruang kerja dingin CEO itu mulai punya warna baru. Tapi ya namanya drama, nggak mungkin mulus. Perbedaan dunia mereka terlalu jauh. Yang Shefra sering ngerasa nggak nyaman. Lingkungan elit, gosip kantor, tatapan orang-orang yang mulai curiga. Lu tuh kok kayak deket banget sama Pak KDM sih? Bisik-bisik mulai muncul. Yang Shefra nggak enak. Dia mulai jaga jarak. Dan itu justru bikin KDM gelisah dengan cara yang dia sendiri nggak ngerti. Sampai satu malam, lembur panjang mempertemukan mereka dalam percakapan yang akhirnya mengubah segalanya. Kantor sepi, lampu temaram, hujan di luar teras. Yang Shefra masih di meja, KDM masih di ruangannya. Akhirnya mereka ngobrol. Bukan soal kerjaan, tapi hidup. Tentang masa lalu, tentang kesulitan, tentang kesepian yang ternyata dimiliki dua orang dari dunia yang sangat berbeda. Dan disitulah KDM sadar satu hal sederhana tapi menghantam. Di tengah semua kemewahan dan pencapaiannya, justru cewek sederhana inilah yang bikin dia merasa manusia lagi. Bukan mesin bisnis, bukan simbol sukses, tapi manusia. Cerita mereka nggak berhenti di situ, justru baru mulai. Karena cinta dalam dunia yang beda kelas bukan cuma soal perasaan, tapi juga keberanian, ego, dan pilihan hidup. Dan seperti drama Korea pada umumnya, kisah mereka penuh tarik ulur, konflik, gengsi, dan momen-momen yang bikin senyum sendiri. Kalau lu mau, gue bisa lanjutkan part 2. Konflik keluarga and sosial, drama kantor makin panas, momen patah hati klasik, CEO drama, ending sedih atau happy, lu pilih. Mau dibawa ke arah mana nih ceritanya? Lanjut ke ini dong, drama kantor makin panas itu ya, tapi bikin yang agak panjang dikit ya, oke? Siap, kita gaskun. Masuk fase drama kantor makin panas. Oke. Santai, visual, ala-ala serial yang bikin greget. Sejak malam lembur itu sesuatu berubah. Bukan yang lebay romantis langsung pegangan tangan atau apa, enggak. Justru perubahan kecil yang cuma bisa dirasain orang yang peka. KDM jadi lebih sering keluar ruangan. Lebih sering berhenti di meja yang Shefra. Lebih sering nanya hal-hal receh yang sebenarnya bisa diwakilin staff lain. Printer lantai 3 masih rusak. Iya, Pak. Kenapa belum diganti? Padahal itu bukan urusan CEO. Dan disitulah masalah mulai muncul. Karena kantor itu bukan cuma tempat kerja, tapi juga ekosistem penuh radar sosial. Semua orang memperhatikan, semua orang menilai. Awalnya cuma bisik-bisik. Pantry kantor yang biasanya cuma rame soal drakor dan diskon e-commerce, mulai punya topik baru. Lu sadar nggak sih? Sadar apaan? Pak KDM deket banget sama anak baru itu? Yang Shefra? Iya, aneh nggak sih? Nada-nadanya bukan penasaran lagi, tapi udah mulai bumbu iri, curiga, plus dramatisasi liar. Di kantor, persepsi sering lebih berbahaya daripada fakta. Yang Shefra mulai ngerasa suasana beda. Orang-orang yang dulu biasa aja, sekarang tatapannya lain. Senyumnya beda. Ada yang terlalu manis, ada yang terlalu dingin. Beberapa mulai jaim, beberapa mulai nyinyir halus. Ada satu senior staff, namanya Ratna. Tipikal karyawan lama, kompeten, tapi punya ego teritorial yang tinggi. Dia udah bertahun-tahun di perusahaan. Ngerasa ngerti seluk-beluk kantor. Dan jujur aja, dia nggak suka perubahan dinamika kekuasaan. Terutama yang melibatkan CEO. Suatu pagi, rapat divisi berlangsung tegang. Bukan karena angka jelek, tapi karena suasana. Yang Shefra presentasi laporan administratif. Normal, profesional. Tapi belum selesai bicara, Ratna nyela. Maaf ya, saya potong. Ruangan langsung hening. Yang Shefra berhenti. Ratna lanjut, nada halus tapi tajam. Data ini kenapa formatnya beda dari standar lama?
Oh, saya cuma menyesuaikan permintaan kemarin. Permintaan siapa? Nada itu. Nada yang jelas bukan sekadar tanya. Yang Chevra agak kikuk. Sesuai arahan manajemen. Semua orang tahu maksudnya siapa. Atmosfer langsung berubah. KDM yang duduk di ujung meja diam. Mukanya tetap datar, tapi rahangnya mengeras sedikit. Ratna tersenyum kecil. Oh, arahan manajemennya. Kalimat sederhana, tapi muatannya berat. Di kantor, orang pintar bisa menyerang tanpa perlu suara keras. Sejak hari itu, tekanan ke Yang Chevra makin terasa. Hal-hal kecil mulai dipermasalahkan. Email yang telat 5 menit, dokumen yang sebenarnya benar tapi diperdebatkan, nada bicara yang dianggap kurang sesuai kultur perusahaan. Semua dibungkus profesionalitas. Tapi jelas ada motif emosional di belakangnya. Yang Chevra bukan bodoh, dia sadar. Ini bukan soal kerjaan lagi. Ini soal posisi. Di sisi lain, KDM juga mulai kena dampaknya. Direksi mulai memperhatikan. Salah satu petinggi perusahaan, Pak Surya, akhirnya ngomong empat mata. Kamu sadar nggak situasinya mulai jadi bahan omongan? Sadar. Kamu CEO, semua gerak-gerik kamu dibaca. KDM diam. Kedekatan kamu dengan staf biasa bisa jadi masalah persepsi. Kalau itu nggak mengganggu performa. Di dunia korporat, persepsi kadang lebih kuat dari performa. Kalimat itu nempel lama di kepala KDM. Yang Chevra makin nggak nyaman. Dia mulai menarik diri. Interaksi seperlunya, nada formal, jarak emosional yang sengaja dibuat. Dan itu justru bikin KDM nggak fokus. Hal yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Puncaknya terjadi di satu insiden kecil tapi meledak. Sore hari, kantor lagi sibuk. Sebuah dokumen penting telat masuk ke sistem. Klien komplain, divisi panik. Entah bagaimana, kesalahan itu diarahkan ke meja Yang Chevra. Ratna bicara di depan tim, suara cukup keras untuk menarik perhatian. Kita harus profesional ya. Jangan karena ada privilege tertentu jadi ceroboh. Ruangan langsung membeku. Semua orang tahu itu bukan kalimat netral. Yang Chevra terpukul. Mukanya pucat, tapi dia tetap berdiri. Saya nggak pernah merasa dapat privilege. Ratna tersenyum tipis. Semoga memang begitu. Dan sebelum situasi makin kacau, suara pintu terbuka. KDM masuk. Langkahnya tenang, tapi auranya beda. Berat, tegas. Ada masalah apa? Nggak ada yang jawab. Ratna coba bicara. Kami cuma meluruskan prosedur. KDM potong, nada dingin. Dokumen itu telat karena approval saya, bukan karena staf administrasi. Sunyi. Bener-bener sunyi. Itu pertama kalinya KDM terang-terangan membela Yang Chevra di depan umum. Dan efeknya luar biasa. Bukan meredakan. Justru menyulut api baru. Karena sejak detik itu, gosip berubah jadi keyakinan kolektif kantor. Ada sesuatu. Yang Chevra bukannya lega, malah makin gelisah. Karena sekarang dia bukan cuma jadi bahan omongan, tapi juga simbol konflik tak terlihat. Sementara KDM sadar satu hal pahit. Di dunia yang penuh politik halus ini, perasaannya bukan cuma urusan pribadi, tapi bisa jadi bom waktu. Kalau lu mau, next kita bisa masuk fase lebih gila. Kubu-kubuhan kantor mulai terbentuk. Ada yang sengaja menjatuhkan Chevra, skandal internal hampir meledak. KDM dipaksa memilih, posisi atau perasaan. Lanjut nggak? Lanjut nggak? Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Kalau misalkan lanjut, kita akan lanjut. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton. Saya warga bijaksana bijak sini. Salam rasional.